Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di hari ketiga, yang mana nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi kata kerja atau verb ya. Nah, tapi sebelum saya mau menjelaskan verb, saya mau menjelaskan ke teman-teman yang sudah kita pelajari sedikit gitu ya. Jadi yang sudah kita pelajari kan kemarin di hari pertama, kita kenal kalau di kalimat itu wajib punya subjek dan predikat, ya kan? Nah, yang kita tahu kalimat itu kalau misalkan utuh ya, maksudnya utuh itu semuanya ada gitu ya, teman-teman. Itu adalah SPOK, right? Nah, jadi yang wajib ada itu cuman subjek predikat. Ini saya mau tekankan. Nah, kalau objek, kita hari hari ini akan pelajari ini. Objek itu tergantung ya, tergantung predikatnya itu butuh atau tidak. Karena hari ini nanti kita akan belajar kalau kata kerja itu ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada kata kerja butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau misalkan kata kerja itu nggak butuh objek, jangan dikasih objek. Seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut mempelajari objek. Jadi objek itu intinya tidak wajib di dalam kalimat. Oke? Nah, langsung saja. Jadi kata kerja, teman-teman, atau verb secara makna, atau kalau kita artikan, jadi ada tahap atau kondisi atau syarat ya yang kita harus lakukan, yaitu mengartikan. Jadi kata kerja ini kalau diartikan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada kata kerja itu yang butuh objek, ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek, teman-teman, contohnya adalah refract. Contohnya ya itu artinya membiaskan atau membelokkan. Seperti itu. Kemudian ada juga emit, artinya mengeluarkan atau membuang, gitu ya. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Jadi supaya kita tahu apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak, itu harus diartikan. Contohnya nih teman-teman, menghasilkan. Misalnya kita nggak mungkin kan, apa namanya, menyampaikan informasi ke orang misalnya hanya seperti ini. Pabrik itu tahun kemarin menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Harus dikasih objek ya. Misalnya, pabrik itu menghasilkan tepung, misalnya tahun lalu gitu atau kemarin seperti itu. Jadi harus dikasih objek. Contohnya juga obtain artinya mendapatkan misalnya. Jadi tanaman itu mendapatkan. Nah, mendapatkan apa? Kan harus dikasih objek setelahnya ya. Jadi misalnya tanaman mendapatkan energi melalui apa namanya? Fotosintesis. Nah, energi itulah yang disebut dengan objek karena dia berbentuk kata benda. Jadi objek itu dibuatnya dari sama dengan subjek, teman-teman. Kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Kalau nggak noun ya, pronoun seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kerja yang kalau kita artikan dia butuh objek. Oke. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu kalau kita artikan atau secara mana dia itu tidak butuh objek, teman-teman. Alias jangan dikasih objek karena kalau diartikan nanti nggak enak. Contoh kata kerja yang tidak butuh objek adalah occur, artinya terjadi atau ada gitu ya. Appear artinya muncul. Fall artinya jatuh. Search artinya meningkat. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, kita nggak enak bilang sebuah kecelakaan yang besar terjadi saya kemarin. Kan nggak enak, teman-teman. Ya kan? Atau peristiwa yang tidak terduga terjadi kamu kemarin. Kan gak enak. Jadi terjadi itu tidak boleh dikasih objek setelahnya. Karena memang dia adalah jenis kata kerja yang tidak butuh objek. Sama halnya dengan appear, fall, search, react, dan seterusnya. Ya, jadi untuk kita bisa tahu apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek, cara satu-satunya adalah dengan mengartikan. Ya. Nah, kemudian teman-teman, kan kita kan kemarin sudah belajar tuh kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam kalimat itu bisa saja verb satu atau verb SIS, ya kan? Kemudian ada juga verb 2, ada juga eh, verb 3 gitu ya. Sebentar, ini saya bedakan yang predikat sama yang selain predikat, teman. Ini yang predikat dulu. Verb satu, verb SIS, verb 2 sama auxiliary verb. Nah, ini adalah predikat, ya kan? Tapi ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, tapi kemungkinan akan kita temui di dalam kalimat, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya,
kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Nah, jadi keenam susunan atau bentuk kata kerja ini akan kita temui di dalam kalimat. Ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman, eh, sebentar. Kalau terjadi kebakaran, nah itu kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau dalam eh, apa namanya bahasa Inggris itu kebakaran terjadi, bukan kita nggak bisa cuma bilang gini. eh, Terjadi kebakaran di rumah itu kemarin. Itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa, teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris kan urutannya kan subjek dulu baru predikat ya kan. Kalau kita bilang terjadi kebakaran itu kebalik, predikat dulu baru subjek, seperti itu. Dapat ya, Mister. Jadi memang ada batasan dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia yang kita nggak bisa samakan karena bahasa Indonesia itu eh, apa namanya terlalu luas gitu ya. Maksudnya kita itu kayak nggak punya aturan grammar gitu, teman-teman. Jadi kayak terlalu bebas. Yang penting kita bisa dipahami satu sama lain dah gitu. Kalau bahasa Inggris itu ada beberapa aturan dan bentuk seperti itu. Nah, sekarang gini, kenapa saya sebutkan tadi jenis-jenis tadi? Nah, teman-teman, kata kerja yang kalau kita artikan butuh objek atau istilahnya di kamus adalah transitif ya. Jadi kalau kita cek di kamus, kata kerja itu termasuk ke dalam kata kerja yang transitif, maka dia namanya butuh objek. Kalau di kamus, keterangannya kata kerja itu adalah intransitif. Nah, itu artinya kata kerja itu tidak butuh objek. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena di tempat saya ini sangat mendung, gelap. eh, Takutnya nanti kalau misalkan tiba-tiba keluar karena dulu pernah terus nanti saya nggak bisa WA berarti itu mati lampu ya. Nanti kita gabung di sesi malam kalau sekiranya nanti mati lampu seperti itu. Karena di sini tadi gelap sekali, mendung teman-teman. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf. Nah, sekarang gini, kata kerja yang butuh objek ketika kita artikan atau istilahnya transitif tadi itu memiliki bentuk aktif dan pasif di dalam kalimat. Jadi dia memiliki semua bentuk kata kerja ini. Alias dia bisa dibentuk-bentuk semua kata kerja ini. Jadi bisa verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, verb ing, verb 3 sama to verb 1. Ya. Nah, bentuknya aktif. Aktif itu apa sih, Sir? Aktif itu teman-teman. Caranya kita bilang ya. Contohnya refract itu membiaskan, emit mengeluarkan, produce menghasilkan, obtain apa namanya? Mendapatkan, cause menyebabkan. Nah, itu disebut aktif ya, karena subjeknya yang melakukan predikatnya. Seperti itu, karena disebutnya aktif. Nah, aktif itu cara mengenalinya, nanti verb yang selama kita pelajari selama ini, anggap semuanya adalah kata kerja aktif, teman-teman. Yaitu kalau di predikat kita punya verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb. Itu kalau di predikat. Kalau di selain predikat kita punya verb ing sama to verb 1. Nah, ini adalah bentuk kata kerja aktif. Jadi semuanya artinya nanti Nah, tapi ada juga kata kerja itu bentuknya nanti artinya pasif. Pasif itu di, teman-teman. Ya, kalau aktif tadi kalau pasif itu biasanya diartikan di atau ter. Contohnya kalau refract itu dibiaskan, emit dikeluarkan, produce diproduksi atau dihasilkan, obtain didapatkan, cause disebabkan. Nah, caranya bilang pasif itu hanya ada dua bentuk. Caranya kita bilang di itu hanya ada dua bentuk, teman-teman. Kalau di predikat itu harus susunan to be ketemu sama verb 3. Nah, to be itu ada banyak ya. To be itu misalnya ada is, kemudian am, kemudian are, kemudian was, sama were. Sebenarnya ada lagi, teman-teman, yaitu be, been, sama being. Ya, tapi kalau misalkan auxiliary to be-nya di paling depan, nanti kita cukup pakai is, am, are, was, were saja. Ya, walaupun be, been, being juga keluarga dari to be, seperti itu, teman-teman. Nah, intinya adalah pasif itu bentuknya cuma dua ya. Kalau di predikat itu be verb 3, kalau di bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri. Oke. Dan kata kerja kalau dia sudah dipasifkan, teman-teman. Tadi kan yang bisa dipasifkan kan hanya kata kerja yang butuh objek ya kan? Nah, kata kerja yang butuh objek itu kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek. Seperti itu. Karena objeknya sudah pindah di subjek. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke kata kerja yang tidak butuh objek dulu atau istilahnya tadi intransitif. Kata kerja yang tidak butuh objek ketika kita artikan itu tidak memiliki bentuk pasif.
ya. Jadi occur itu nggak bisa kita bilang diterjadikan, itu nggak ada dalam bahasa Indonesia juga nggak ada teman-teman. Bahasa Inggris juga nggak ada. Artinya occur itu tidak memiliki bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred, oke, occurred berdiri sendiri nih, nggak ada auxiliary sebelumnya. Fix itu verb 2, bukan verb 3. Kenapa? Karena occur itu termasuk ke kata kerja yang tidak butuh objek, tidak memiliki bentuk verb 3 ataupun to be verb 3. Seperti itu. Dia nggak punya bentuk pasif. Jadi bentuknya dia hanya aktif, teman-teman. Bentuknya hanya verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb selain be verb 3 ya. Kemudian verb ing sama to verb 1. Itu hanyalah bentuk kata kerja yang mungkin dibuat dari kata kerja yang tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kata kerja yang butuh objek tadi kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh memiliki objek. Nah, jawabannya adalah cara kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Contoh, saya misalkan punya kalimat aktif menggunakan kata kerja produce misalnya. Kalimat aktifnya yang atas ya, dia berbunyi, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, itu kalau dipasifkan nanti, teman-teman. Resin ini yang awalnya sebagai objek, dia akan dirubah menjadi subjek. Ya. Sedangkan nanti samtrisnya belakangan dulu. Jadi, resin is produced. Nah, nanti subjeknya ini dirubah menjadi keterangan, teman-teman, bukan objek. Ya, jadi dikasih preposisi by ini terus diikuti samtris. Jadi nggak boleh kita bilang resin is produced samtris, nggak boleh. Memang dalam bahasa Indonesia enak ya kalau diartikan resin dihasilkan beberapa pohon dalam jumlah yang besar. Tapi dalam bahasa Inggris itu nggak boleh. Itu dianggap salah, nggak apa namanya ungrammatical gitu ya, atau grammarnya salah gitu. Jadi yang benar adalah resin is produced by, jadi ditambah kata by, some trees in large quantities. Kalau diartikan, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa kalau kata kerja itu butuh objek, ketika dia dipasifkan, tidak boleh dikasih objek lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman ya, kenapa dia kok tidak bisa dipasifkan? Karena alasannya adalah ya ketika dia aktif tidak ada objeknya. Contohnya adalah in 1992 the Afghan Communist government fell to Taliban. Ini kalau diartikan di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini kan nggak ada objeknya, teman-teman. Otomatis ini kalau dipasifkan nanti nggak ada yang kita rubah menjadi subjek. Ya kan? Sedangkan materi hari pertama, kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang kalau kita artikan nggak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan. Jadi hanya punya bentuk aktif tadi. Jadi dia nggak punya bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, secara teori sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita praktek ke contoh soal. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya sepertinya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama kurang lebih seperti ini. Caranya sama, dicari predikat dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana kira-kira? Os. Iya, ada was ya, that's right. Sebentar, coba saya klik. Oh, ternyata nggak keluar, berarti ini manual. Nah, ini ya, was, teman-teman, predikat. Nah, subjeknya itu kata benda di sebelumnya, atau ada nama orang Leonardo da Vinci. Betul. Nah, ini subjeknya. Apakah ada predikat lagi di soal, teman-teman? Kita sambil ini ya, sambil apa? Review. Ada nggak teman-teman menemukan ada predikat lagi nggak di soal? Kalau ada yang mana? Enggak ada. Nggak ada ya, that's right. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, right? Di situ hanya ada conjunction pen voice yang menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, kalau ada seperti itu nggak usah dianggap kalau nggak jadi petunjuk menjawab gitu ya. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja employ. Nah, di sini kalau kita masukkan kata kerja, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat.
Karena nanti predikatnya double kalau kita masukkan predikat lagi. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha had been employed. Nah, ini to be ya, teman-teman. Been itu juga keluarganya to be. Jadi be, been sama being itu juga keluarganya to be, seperti itu. Nah, Hmm. sorry, gimana, Mister? Enggak ya? Mungkin lu aku pencet. Baik. Jadi di yang alpha itu ada auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu fix dia adalah predikat, ya kan? Nah, di sini kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya yang alpha salah. Kalau yang Bravo itu jelas salah ya. Di situ ada conjunction selain fanboys yang mana itu nanti akan membutuhkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan di soal subjek predikat cuma satu. Kita nggak bisa memasukkan conjunction selain fanboys, right? Nah, kalau yang Charlie to verb satu itu bukan predikat, teman-teman. Nah, kita tahan dulu ya. Kalau yang Delta employed, nah kalau ada verb yang akhirannya ed, itu bisa saja dia verb 2. Kalau dia verb 2 predikat berarti salah ya. Bisa jadi dia adalah verb 3. Kalau verb 3 dia bukan predikat, jadi kemungkinan bisa, teman-teman. Oke. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Kita rubah dulu dia menjadi verb 1 atau kata dasarnya. Nah, employed itu kata dasarnya ed-nya kita hapus. Jadinya tinggal employ. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan, teman-teman. Sama kayak hire, ya. Nah, mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Kalau misalkan saya bilang ke teman-teman nih, perusahaan itu mempekerjakan. Nah, kira-kira kalimatnya udah selesai belum? Atau employee ini butuh objek nggak, teman-teman? Itu objek. Butuh Objek. objek, right? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Di setelahnya titik-titik, ya, di soal, itu ada objek nggak? Di setelahnya pas, itu ada objek nggak? Nggak ada, right? Betul. Jadi di situ adanya adalah preposisi. Dia langsung nabrak preposisi. Teman-teman masih ingat? Preposisi itu pasti memulai yang namanya keterangan. Jadi to verb 1 sampai objeknya itu were machines itu adalah keterangan, teman-teman. Sorry, sampai fortifications ya, bukan cuma were machines. Jadi sampai fortification itu adalah keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu cuma kata benda atau kata ganti. Ya, teman-teman. Nah, berarti eh, employee ini tidak mungkin artinya mempekerjakan. Karena nggak ada objeknya, sedangkan mempekerjakan butuh objek kan. Nah, berarti employed di sini, ini dia artinya adalah dipekerjakan. Ya, nah kalau kata kerja butuh objek, sudah tidak ada objeknya seperti ini, berarti itu pasif. Nah, ini pasif berarti ini verb 3 bukan verb 2. Nah, verb 3 itu juga tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan jawaban antara Charlie sama Delta. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa sih Charlie sama Delta? Dua-duanya kan sama-sama nggak bisa jadi predikat kan? Bedanya adalah yang Charlie itu dia aktif, teman-teman. Pokoknya selain bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, semua kata kerja itu artinya aktif. Nah, kalau be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri itu adalah bentuk dalam bahasa Inggris caranya kita menyatakan atau mempasifkan kata kerja gitu ya. Seperti itu atau passive voice. Jadi bedanya yang Charlie aktif, yang Delta adalah pasif. Nah, yang Charlie itu nggak mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena to employ itu butuh objek. Untuk mempekerjakan itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Nanti kalau diartikan nggak enak. Leonardo da Vinci adalah salah satu dari artis atau seniman gitu ya. Dan insinyur untuk mempekerjakan, untuk mendesain, kan nggak enak. Bedakan dengan yang delta. Itu verb 3 artinya yang dipekerjakan. Jadi Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng inovatif bagi atau untuk gitu ya kampanye-kampanye militer selama periodenya atau selama hidupnya seperti itu. Nah, itu contoh pertama, teman-teman. Berarti jawabannya yang delta itu verb 3 bukan verb 2. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Jadi tahap pertama adalah kalau kita mau mengetahui cara membedakan verb 2 atau verb 3, itu dicari dulu kata dasarnya, kita artikan. Nah, verb itu butuh objek atau enggak? Kalau misalnya dia butuh, dilihat ada objeknya enggak, teman-teman? Kalau ada berarti aktif ya. Nah, kalau enggak ada, kata kerja yang butuh objek tapi kok enggak ada objeknya, berarti itu pasif. Seperti itu. Oke,
Coba kita ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa, adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Use. That's right, ada kata use di situ ya, verb 1. Berarti itu predikat. Nah, subjeknya itu kata benda sebelumnya itu. Ada molecular biologists. Ya, itu subjeknya. Kalau kita cek ke belakang lagi, itu nggak ada predikat sama sekali. Ya kan, teman-teman? Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan dari kata kerja study. Kecuali yang delta. Kalau yang delta itu, the study genetics itu udah pasti salah ya, teman-teman. Karena kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata. Yang pertama adalah preposisi. Nanti objeknya itu namanya object of preposition ya, atau objek dari preposisi, teman-teman. Nah, ada juga yang boleh punya objek itu verb transitif atau verb yang butuh objek ketika kita artikan. Nah, itu nanti setelahnya harus dikasih objek, kecuali kalau dia pasif gitu ya. Jadi yang delta itu udah pasti salah, teman-teman. Karena kata benda atau noun tidak boleh punya objek. Nah, sekarang yang alpha, to verb 1, itu dia aktif. Jadi kemungkinan dia bisa. Kita tahan dulu. Nah, kalau yang bravo, studied, itu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Kita lihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik ada objeknya, teman-teman. Yaitu genetics. Otomatis studied ini verb 2. Berarti dia predikat. Ada dua alasan kenapa yang Bravo ini salah. Yang pertama, kita tidak butuh predikat lagi karena di soal tidak ada conjunction. Nah, tadi sebelum kelas saya baru buka WhatsApp ya, mohon maaf. Dan ada yang bertanya, Sir, koma itu menentukan nggak sih apa namanya? Misal, koma itu bisa menggantikan conjunction nggak? Seperti itu pertanyaannya. Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Tapi memang ada tanda baca itu yang kita anggap conjunction. Dan itu pernah keluar beberapa kali di soal ITS, yaitu titik koma. Kalau teman-teman menemukan ada titik koma, itu anggap sebagai conjunction. Ya, dan conjunction ini menghubungkan dua subjek, dua predikat yang tanda titik koma itu, teman-teman. Oke. Jadi kalau koma tidak, tapi kalau titik koma itu adalah yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu ya. Nah, berarti yang Bravo nggak bisa. Karena nanti ada dua predikat, nggak ada conjunction. Apalagi predikat itu nggak boleh muncul di paling depan kalimat, teman-teman. Oke, jadi Bravo nggak bisa, kita hapus. Kalau yang Charlie sama, itu verb SIS, ya kan? Verb SIS itu fungsinya cuma satu, yaitu hanya bisa menjadi predikat. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat lagi, karena nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kemudian, predikat itu juga nggak boleh ditempatkan di paling depan kalimat. Jadi ada dua aturan jawaban Bravo sama Charlie salah ya. Kita nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction. Kita juga nggak bisa meletakkan predikat di awal kalimat. Jadi jawaban satu-satunya yang bisa adalah yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekul menggunakan PCR untuk mengamplify, membesarkan gitu ya, membesarkan segmen-segmen DNA atau bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisis. Seperti itu. Oke, contoh ketiga, kalau nggak salah ada 4 contoh, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata supports, ya kan? Verb SES, teman-teman. Apalagi di situ ada objeknya, yaitu brain health. Berarti ini predikat. Subjeknya di situ ada consuming foods, ya kan? Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Cuman kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman menemukan ada apa namanya? Turunan dari kata kerja contain. Artinya contain itu mengandung, teman-teman, atau memiliki, gitu ya. Nah, kita lihat aja. Yang alpha, contain itu contains itu kan verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena satu nggak ada conjunction, ya kan? Ya, karena nggak ada conjunction gitu. Karena alasannya cuma satu, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti alpha nggak bisa. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah, contain di sini, apakah dia verb 2? Kalau verb 2 salah, apakah dia verb 3? Kalau verb 3 kemungkinan bisa. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2, verb 3 gimana? Ini ya, teman-teman. Apakah dia verb 2 atau dia
verb 3. Cara menentukannya, kita pisahkan dulu verb satunya atau kita rubah dia menjadi verb satu. Contain itu artinya adalah mengandung. Nah, mengandung itu butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang seperti ini. Makanan itu mengandung. Nah, mengandung apa? Kan harus ada objeknya gitu ya. Harus, contohnya makanan itu mengandung nikotin misalnya ya, teman-teman. Contoh aja, jadi mengandung itu butuh objek. Nah, kita lihat setelah titik-titik ada objeknya nggak? Ternyata ada, yaitu healthy fats. Itu kan kata benda. Nah, berarti ini nggak mungkin kita masukkan karena ini verb 2, teman-teman, bukan verb 3. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, sama kayak verb SIS. Jadi Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie containing itu dia bukan predikat dan dia aktif ya. Oke, jadi kemungkinan Charlie bisa karena kan kita tadi kan tidak membutuhkan predikat ya kan. Di soal sudah ada predikat. Kemudian eh, dia aktif karena setelahnya ada objeknya. Nah, jadi kemungkinan yang Charlie bisa, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu salah karena kita masukkan subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa, ya. Nah, jadi jawabannya satu-satunya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, eh, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Jadi kalau diartikan verb ing itu kalau di sini yang ya teman-teman, yang mengandung seperti itu. Yang mengandung lemak-lemak sehat seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Oh, ternyata contohnya sudah habis. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman, silahkan. Boleh tolong jelasin lagi yang untuk menentukan itu verb 2 atau 3 nggak ya? Oke, boleh, nggak apa-apa, Mister. Jadi eh, sama kayak misalnya support sini. Kita jangan lihat yang verb ed dulu ya, yang support di sini. Support itu artinya apa, Mister? Mendukung, Mendukung. Nah, misalkan kalau sini saya ganti supported, artinya mendukung atau didukung? didukung, No, artinya tetap mendukung. Alasannya kenapa? Kalau artinya didukung, nggak boleh dia punya objek. Sedangkan setelah supported itu ada objeknya, ya. Kecuali kalau di situ ada kata by. Supported by brain health and cognitive function. Nah, itu berarti dia verb 3 karena dia tidak ada objeknya. Jadi gini, Mister, saya pengen luluskan ya. Kata kerja itu kan tadi ada yang butuh objek. Salah satu contohnya adalah kata contain ini. Dia butuh objek. Kalau kata kerja itu butuh objek, ada objeknya, maka artinya atau aktif. Oke. Nah, kalau misalkan kata kerja butuh objek, tapi setelahnya nggak ada objeknya. Nah, berarti itu adalah pasif. Nah, jadi cara menentukan apakah dia verb 2, verb 3, kalau kita menemukan ada verb ed ya, kan verb ed itu memang dalam bahasa Inggris, teman-teman, banyak kata kerja itu verb 2 dan verb 3-nya itu sama, yaitu ditambahkan ed doang. Nah, di kalimat, cara menentukannya apakah dia verb 2, verb 3, kita lihat ada objeknya nggak setelahnya. Tapi ini khusus untuk kata kerja yang butuh objek ya. Contohnya contain ini. Cara menentukannya itu tadi, Mister. Kita artikan dulu verb satunya, yaitu contain. Contain kan artinya mengandung, ya kan? Verb satunya ya. Jadi verb satunya itu contain itu mengandung. Nah, kita lihat setelah titik-titik ada objeknya nggak? Ternyata ada, yaitu healthy fats. Nah, nanti kalau kita satukan, itu kalau diartikan mengandung lemak-lemak sehat, ya kan? Nah, kalau kita mengandung, berarti itu kan berarti aktif. Aktif itu berarti verb 2, Mister. Oke, karena pasif itu rumusnya cuma dua, Mister. Masih ingat nggak? Tadi rumusnya pasif apa aja, Mister? di verb 3. That's right. Be verb 3 itu kalau tempatnya di predikat ya. Kalau tempatnya bukan di predikat, dia verb apa bentuknya? Terus gimana tuh? Kan kata kerja kan ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau di predikat, pasif itu be verb 3. Kalau di selain predikat, Verb 3 aja. verb 3 aja. That's right. Jadi ini adalah bentuk pasif itu cuma dua ini. Ya, dan be verb 3 sama verb 3 ini tidak boleh punya objek, teman-teman, karena dia pasif. Aturan dalam bahasa Inggris, kata kerja itu kalau dipasifkan tidak boleh memiliki objek, ya. Jadi kata kerja itu butuh objek kan awalnya, mengandung contohnya itu kan butuh objek. Nah, setelahnya ada objeknya, oh berarti itu aktif, artinya mengandung lemak-lemak sehat. Nah, tapi kalau misalkan nanti di sini contoh ya, kita coba ke atas tadi kayaknya ada verb 3, sebentar teman-teman.
Nah, contohnya yang ini, Mister. Employ itu artinya adalah mempekerjakan, ya kan? Mempekerjakan itu butuh objek. Kita nggak bisa hanya bilang, eh, saya akan mempekerjakan. Nah, mempekerjakan siapa? Misalnya saya akan mempekerjakan teman-teman kalian, misalnya gitu. Nah, berarti itu kan objeknya adalah teman-teman kalian. Itu kalau dibalik, teman-teman kalian akan dipekerjakan oleh saya. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama. Nanti kalau ditranslate, your friends are going to be employed by me. Contohnya seperti jadi be employed, ada kata to be verb 3 tadi. Terus setelahnya ada by. Padahal di awal kan employee itu butuh objek, ya kan? Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, contohnya employee ini, tapi setelahnya nggak ada objeknya, setelah titik-titik itu kan langsung nabrak preposisi kan? Preposisi itu nggak bisa jadi objek, Mister. Nah, berarti ini artinya bukan mempekerjakan. Tapi karena kalau diartikan mempekerjakan nanti nggak enak, teman-teman. Contoh ya, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur mempekerjakan untuk mendesain inovatif, sorry, untuk mendesain mesin perang inovatif dan benteng untuk kampanye militer dan seterusnya itu ya. Nah, bandingkan ketika saya artikan ini verb 3. Verb 3 itu artinya yang di. Jadi nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye militer selama masanya atau selama hidupnya. Gimana? Dapat nggak, Mister? Jadi Dapat. cara Ya. dapat ya. Jadi saya urutkan Ya. lagi. Cara menentukan apakah kita itu verb 2 atau verb 3 kalau teman-teman menemukan yang verb sendiri seperti ini ya, nggak ada auxiliary sebelumnya. Nah, terus ada ed-nya. Itu cara menentukannya teman-teman pisahkan dulu ed-nya atau teman-teman cari verb satunya dulu yang saya maksud itu. Nah, teman-teman artikan apakah dia butuh objek atau tidak. Kalau misalkan dia butuh objek, maka dia ada dua kemungkinan. Dia bisa aktif, bisa pasif. Dia bisa verb 2, bisa verb 3. Nah, tapi kalau kata kerja itu kalau kita artikan tidak butuh objek, fix itu verb 2, tidak bisa pasif. Seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan dia kata kerja yang butuh objek kan bisa verb 2 dan verb 3 kan? Apakah itu verb 2 atau verb 3? Kita cek setelahnya ada objeknya nggak? Kalau ada, berarti itu aktif. Kalau tidak ada, berarti itu pasif. Nah, aktif itu verb 2, pasif itu adalah verb 3. Sebenarnya aktif itu banyak ya, teman-teman. Tapi ini dalam kasus verb yang akhirannya ed. Jadi verb SIS itu juga aktif. Verb ing itu juga aktif. Pokoknya pasif itu rumusnya cuma dua, yaitu be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Cuman ini rumus pasif itu. Selain be verb 3 atau verb 3, semua kata kerja bentuknya artikan aktif. Seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan juga di chat. Mister, objek itu selalu noun ya? Ada dua, Mister. Objek itu dibuatnya sama kayak subjek, teman-teman. Ya, jadi cuma beda tempat aja mereka. Jadi kalau subjek kan sebelumnya predikat. Kalau objek itu biasanya setelahnya predikat. Jadi objek itu dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti. Contoh ya, contoh yang kalimat yang objeknya adalah kata benda. Saya suka apel. Bahasa Inggrisnya adalah I like apples. Nah, apel itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijela, dicelupin ya, teman-teman. Itu adalah salah satu ciri-ciri kata benda. Nah, kalau tempatnya setelah predikat, berarti itu objek, kata bendanya. Sebagai objek gitu ya. Nah, kemudian kalau pronoun, di situ contoh pronoun itu adalah, misalnya ya, saya mengenal dia. I recognize him atau I knew him, misalnya gitu ya. Saya tahu dia atau saya kenal dia. I know him. Nah, him itu adalah kata ganti. Ya, posisinya sebagai objek. Kalau di subjek dia jadi he. Misalkan he knows me, dia mengenalku. Seperti itu. Gimana Mister, apakah menjawab? Jadi objek itu sama kayak subjek ya, dibuat dari kata benda atau kata ganti. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan, jangan takut salah. Maksudnya jangan takut sungkan-sungkan mau tanya. Pokoknya teman-teman ada pertanyaan, tanyain aja. Tapi saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan soal. Di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu sesuai pemahaman teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Yang penting pahamnya teman-teman gimana gitu ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kita pastikan bagian kalimat yang harus ada, kita pastikan dulu hilang atau tidak, yaitu subjek sama predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat yaitu was adopted. Kalau teman-teman menemukan auxiliary verb, fix itu adalah predikat. Nah, adopted di setelahnya auxiliary itu nggak mungkin verb 2, teman-teman. Ya, karena verb 2 itu sama kayak verb SIS, dianggap verb tunggal. Nggak boleh diberi auxiliary, alias dia nggak bisa dikasih auxiliary. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb ed yang sebelumnya ada auxiliary-nya seperti ini verb 3 bukan verb 2. Ya, karena kalau verb 2 nanti double predikatnya, seperti itu. Nah, intinya kita sudah punya predikat, subjeknya ini judul lagu, teman-teman, yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Itu adalah subjeknya. Kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Tapi, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis, teman-teman. Nah, tapi tanpa dengan cara mengartikan pun, ini dengan cara kemarin ya, materi hari pertama atau hari kedua ini bisa kita kerjakan. Ya, kita cek satu-satu. Yang alfa itu udah pasti salah, teman-teman. Kesalahannya ada dua ya. Yang pertama, predikat itu nggak mungkin diletakkan di paling awal kalimat, nggak bisa. Di soal structure TOEFL. Alasan dia salah, yang kedua adalah kita tidak butuh predikat lagi. Karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sama, Bravo sama Charlie itu ada predikat lagi, teman-teman. Ya kan? Kita nggak butuh predikat lagi kalau tidak ada conjunction di soal yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ya, written itu verb 3 ya, teman-teman. Jadi write itu verb 1, verb 2, verb 3-nya beda. Kebetulan ya, karena memang banyak bahasa Inggris itu kata kerja verb 2 sama verb 3-nya sama. Tapi kalau write beda. Verb 2-nya itu wrote, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya. Verb 3-nya yaitu written ini. Nah, jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Nah, jadi cara ini, soal ini masih bisa kita kerjakan dengan materi hari pertama ataupun hari kedua, ya kan? Nah, kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat yaitu is. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah Indian Summer. Alright? Kalau ditarik ke belakang lagi, nah itu tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada conjunction juga ya di situ yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja occur, artinya terjadi. Nah, occur itu terjadi itu tidak butuh objek, ya, teman-teman. Atau istilahnya intransitif. Oke. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek atau sebutannya intransitif itu hanya bisa aktif. Ya, dia nggak punya bentuk pasif, teman-teman. Dia nggak punya bentuk verb 3 ataupun be verb 3. Oke. Karena dia nggak bisa dipasifkan juga, nggak bisa juga diartikan dipasifkan. Oke. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa, nah kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang tidak butuh objek, dan dia berakhiran dengan ed, berdiri sendiri tanpa auxiliary seperti ini, fix dia adalah verb 2. Ya, karena verb yang berakhiran ed dan berdiri sendiri itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak verb 2, ya verb 3. Ya kan, teman-teman? Sedangkan
occur ini tidak butuh objek. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek hanya bisa aktif. Artinya dia tidak memiliki bentuk verb 3. Pasif kan verb 3, teman-teman. Nah, fix berarti dia verb 2. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di soal, alasannya karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, ataupun fanboys lah minimal yang menghubungkan predikat dengan predikat. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Yang Bravo occurring ini verb ing, ya. Verb ing itu nggak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu sama kayak yang Alpha, itu malah jelas banget. Itu verb SES, teman-teman. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat kalau nggak ada conjunction. Maksudnya nggak bisa memasukkan predikat lagi ya, karena di soal sudah ada predikat, teman-teman. Nanti double predikatnya. Begitu juga yang delta, itu ada subjek predikat lagi. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, musim panas suku Indian, gitu ya, merupakan sebuah periode atau sejenis eh, cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, jawabannya berapa? Kita lanjut lagi, teman-teman. Ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Sorry, teman-teman. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya, sedapatnya, teman-teman. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Ya, alright, kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata lay. Nah, layex itu diartikan jadi satu ya, tapi predikatnya verbnya itu delay-nya itu, teman-teman. Layex itu artinya bertelur. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian, nah, di setelahnya ada fanboys yang sebelumnya hanya ada satu koma dan tepatnya di sebelumnya pas. Ini penanda kalau fanboys ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, others itu adalah kata ganti yang mana fungsinya sebagai subjek. Nah, setelahnya tidak ada predikat, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alfa nggak bisa, salah. Bravo juga salah ya, karena itu verb 3. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman, yang berdiri sendiri tanpa auxiliary seperti ini. Nah, yang Charlie itu kemungkinan bisa. Itu verb 1. Yang Delta juga kemungkinan bisa, karena dia aux. Sorry, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, bedanya Charlie sama Delta apa? Kalau yang Charlie itu aktif, artinya memberikan atau memberi gitu ya. Kalau yang Delta itu pasif. Nah, kalau cara menentukan apakah kita butuh aktif atau pasif, caranya gampang banget, teman-teman. Cek aja setelah titik-titik ada objeknya nggak, ya. Kalau ditarik, sorry, di setelah titik-titik itu ada kata birth. Teman-teman boleh cek di kamus. Coba cari kata birth. Itu pasti kata benda atau noun. Nah, noun yang letaknya di setelah predikat itu adalah objek. Nah, kita ke aturan pasif tadi ya, teman-teman. Kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau ada objeknya seperti ini, berarti kita bukan butuhnya pasif, tapi butuhnya yang aktif. Ya, berarti yang delta salah, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nah nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur, tapi beberapa yang lain itu melahirkan gitu ya, anak-anak yang sehat atau anak-anak hidup. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up.
Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Oke, ada jawaban Charlie dan semuanya saya lihat menjawabnya Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya Emily Dickinson, ada conjunction although. Kemudian ada setelah koma itu ada subjek lagi ya. Only seven of her poems. Oke. Nah, tapi belum ada predikatnya, teman-teman. Tiba-tiba nabrak conjunction lagi, subjek lagi, sama predikat lagi. Ya udah, di sini kita butuh predikat punyanya subjek only seven of her poems. Oke, cari ABCD yang bisa jadi predikat. Alpha otomatis salah. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Nah, Bravo, Charlie itu auxiliary verb. Kemungkinan mereka bisa jadi jawaban ya, karena mereka predikat, teman-teman. Nah, kalau yang Delta, publish yang akhirannya ed itu kemungkinan dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya kita pecah dulu, teman-teman. Verb satunya. Publish itu artinya adalah menerbitkan. Nah, menerbitkan itu butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang "Eh, kita besok akan menerbitkan." Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti tanya, menerbitkan apa? Menerbitkan buku, artikel, atau apa? Majalah, dan sebagainya. Nah, jadi harus ada objeknya. Kita cek setelah titik-titik ada objeknya nggak? Ternyata setelah titik-titik itu langsung nabrak keterangan waktu berbentuk CSP ya. Ketika dia masih hidup itu keterangan waktu, teman-teman. Cuman bentuknya conjunction subject predikat seperti itu. Nah, berarti nggak ada objeknya. Berarti di sini publish artinya bukan mempublikasikan, tapi artinya sorry, bukan menerbitkan tapi diterbitkan. Berarti dia verb 3 ya, bukan verb 2. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya adalah predikat. Nah, berarti delta nggak bisa. Delta salah otomatis ya, teman-teman. Nah, antara Bravo sama Charlie, kalau ada dua kemungkinan jawaban seperti ini, cek bedanya apa. Yang Bravo itu have verb 3, itu aktif, teman-teman. Pokoknya bentuk selain to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, semuanya aktif. Oke. Nah, kalau aktif butuh objek. Di situ nggak ada objeknya. Ya, berarti Bravo nggak bisa. Kata kerja butuh objek kok nggak ada objeknya. Itu nggak bisa kalau aktif, teman-teman. Nah, berarti jawabannya Charlie itu ada to be verb 3. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang sangat terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke nomor 6. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada 6, 7 jawaban, yaitu Bravo, juga Delta, ada juga Alpha. Alright, Alpha, Bravo, atau Delta, mari kita cek ya. Cari predikat dulu, di situ ada kata became, teman-teman. Subjeknya adalah nama orang ini ya, Pearl S. Buck. Kemudian nggak ada kata kerja lagi sebagai predikat, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing atau kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, receive yang ada ed-nya itu kemungkinan dia verb 2 atau verb 3. Karena receive itu artinya menerima ya, dia bisa aktif, bisa pasif, teman-teman, karena dia butuh objek. Nah, untuk mengetahui apakah dia aktif atau pasif, kita cek di soal ada objeknya nggak setelah titik-titik. Nah, ternyata setelah titik-titik ada kata benda Nobel Prize. Kalau ada objeknya berarti dia aktif. Nah, kalau aktif berarti dia verb 2, teman-teman. Bukan verb 3. Verb 3 kan pasif kan tadi. Nah, berarti dia verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di sini karena di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double. Ya, alpha nggak bisa.
Kalau yang Charlie ada to verb 1, kemungkinan bisa. To verb 1 itu nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Dan dia aktif karena di situ ada objeknya. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction nggak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi, di situ nggak ada conjunction. Ya udah, jawaban satu-satunya adalah yang Bravo, teman-teman. Dan nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur atau sastra. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban delta, delta, delta dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di sini kita butuh predikat ya kan? Subjeknya Denis Chavez. Nah, cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat teman-teman. Yang alpha ada conjunction udah pasti salah. Ya, kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika subjek dan predikatnya nanti cuma satu. Kalau yang Bravo, elected. Nah, ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita artikan dulu. Verb satunya apa? Verb satunya elected itu adalah elect artinya memilih. Nah, memilih itu butuh objek ya, teman-teman. Apakah ada objeknya? Ternyata tidak ada. Nah, berarti dia adalah verb 3. Pasif, ya, bukan aktif. Karena kalau aktif nanti artinya memilih. Memilih siapa? Nggak ada. Atau memilih apa kan nggak ada. Ya kan? Nah, berarti dia pasif. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke. Charlie juga salah, sama kayak yang alpha. Karena di situ ada conjunction. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Berarti nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih gitu ya, menuju kursi DPR di tahun 1938 dan menuju kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie ya. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah experiments. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Alpha auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Bravo auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Charlie auxiliary verb bisa jadi predikat. Nah, yang nggak bisa jadi jawaban atau juga bisa jadi predikat cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. Karena dia verb ing. Verb ing kalau sebelumnya nggak ada auxiliary itu nggak bisa jadi predikat. Jadi delta nggak bisa, ya. Nah, sekarang tinggal alpha, bravo, sama Charlie. Kita lihat bedanya apa. Yang alpha itu to be diikuti verb ing. Dia aktif, teman-teman, ya, aktif. Kalau yang Bravo itu to be diikuti verb ing juga, dia aktif. Bedanya kalau yang alpha itu present, verb 1 ya. Kalau yang Bravo itu were, dia to be yang dipakai di lampau. Jadi hanya present sama past gitu. Kalau yang Charlie ada be diikuti verb 3, berarti dia pasif. Nah, apakah kita butuh aktif? Apakah butuh pasif? Kita cek di setelah titik-titik ada objeknya nggak? Nah, setelah titik-titik ternyata nggak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung menabrak preposisi in. Ya kan, preposisi nggak bisa jadi objek.
Fungsi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi ini menjadi keterangan, teman-teman. Ya. Nah, berarti kita butuhnya yang pasif. Kata kerja yang butuh objek, kalau nggak ada objeknya, kita harus pasifkan. Nah, di pilihan ganda tadi pasif cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya udah, jawabannya berarti Charlie, teman-teman. Bravo nggak bisa karena nggak ada objeknya, Alpha juga nggak bisa karena tidak ada objeknya. Nah, nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilaksanakan atau telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Silakan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is called. Dia auxiliary verb. Subjeknya hati-hati teman-teman. Kalau predikatnya pakai is, maka subjeknya harus tunggal. Nah, di situ ada kata benda yaitu materials, tapi dia jamak, teman-teman. Otomatis ini bukan subjeknya walaupun dia kata benda ya. Ini bukan subjek karena nggak mungkin materials itu jamak gandengannya is, harusnya gandengannya are, dan soal nggak mungkin salah, teman-teman. Oke, berarti nah kata benda itu kan fungsinya cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek dia sebagai objek. Karena dia ini nggak mungkin jadi subjek, berarti fungsinya hanya sebagai objek dan kita kehilangan subjek, teman-teman. Ya kan? Kita belum punya subjek di sini. Oke. Nah, berarti kita carikan subjek yang mempunyai objek. Nah, yang punya objek kan cuma dua, teman-teman, yaitu preposisi sama kata kerja. Cuma dua kelas kata ini aja yang boleh punya objek. Nah, yang preposisi udah nggak mungkin. Kenapa? Karena preposisi diikuti objek nanti berubah menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, yang bisa jadi subjek itu cuma kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda. Istilahnya gerund, teman-teman. Ya, yaitu verb ing. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman udah tahu jawabannya yang mana, ya kan? Yang alfa, verb satu itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ada dua alasan yang alfa salah. Yang pertama, kita nggak butuh predikat lagi. Yang kedua, predikat tidak boleh muncul di paling depan, ya kan? Nah, kalau yang bravo, transforming, nah itu gerund. Gerund itu bisa jadi subjek, syaratnya harus mengikuti aturan kata dasarnya. Kalau verb satunya butuh objek, ya harus dikasih objek. Karena transform artinya merubah ya teman-teman, dia butuh objek, makanya dikasih objek. Nah tapi kalau misalkan kata kerjanya itu nggak butuh objek, dijarenkan ya jangan dikasih objek. Oke teman-teman. Nah jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie memang dia juga gerund. Verb ing diikuti atau to be verb 3 gitu ya, tapi to be verb 3-nya dijarenkan. Nah cuman karena dia pasif tidak boleh punya objek. Di soal itu ada objek setelah titik-titik. Charlie nggak bisa teman-teman. Yang delta itu salahnya karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat cuma satu. Materi hari kedua ya. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih. Tadi mau pilih gerund tapi ragu. Gak apa-apa, Mister. Karena gini, itu adalah tahap kita, teman ragu. Tapi yang penting teman-teman nyoba dulu. Oke? Nanti apakah salah atau benar urusan belakangan, mumpung masih teman-teman bisa dapat konfirmasi atau penjelasan tentang jawaban teman-teman salah atau benar gitu ya. Misalkan benar, oke. Apakah alasannya sama atau tidak? Yang kedua, misalkan salah, nah salahnya kenapa biar teman-teman tahu. Politikus. No, 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 it's okay. Kemudian, Sir, gerund itu apa? Gerund itu adalah, jadi gini teman-teman. Bahasa Inggris itu nggak enaknya, itu ada gini, kata kelas kata itu bentuknya itu kadang di kalimat beda-beda. Maksudnya awalnya adalah kata apa, dia kalau di kalimat jadi kata apa. Nah, contohnya verb ing ini. Verb ing itu alasannya kenapa dia nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ketika dia berdiri sendiri ya, alasannya ada dua. Karena verb ing ini di kalimat dia berfungsi menjadi dua. Kalau nggak jadi adjektif,
namanya adalah participle, artinya yang dia juga bisa jadi noun. Noun itu adalah gerund. Jadi kalau ditanya, Sir, gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda. Bentuknya adalah verb ing. Contohnya gini, dalam bahasa Indonesia kita juga punya gerund, cuman bentuknya bukan verb ing ya. Contohnya gini teman-teman, memancing adalah hobiku. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya, memancing adalah hobiku. Tulis di chat teman-teman. Jangan takut salah dulu karena kita belajar apa bahasa Inggrisnya, memancing adalah hobiku. Ya, yeah, that's right. Fishing is my hobby. That's right. Fishing is my hobby. Good job. Nah, fish kan artinya mencari ikan, ya kan? Atau bisa kita sebut memancing lah gitu ya. Nah, memancing itu kata kerja. Kata kerja itu kan sebenarnya fungsinya sebagai predikat, ya kan teman-teman? Tapi tadi di kalimat itu, memancingnya ditaruh di depan sendiri, itu sebagai subjek atau topik pembicaraannya. Nah, berarti kita harus rubah kata kerja itu menjadi kata benda. Nah, perubahan kata kerja menjadi kata benda itulah yang disebut dengan jerenisasi ya. Nanti hasilnya menjadikan gerund, yaitu verb ing. Nah, nanti verb ing posisinya entah di subjek, entah di objek. Nah, itulah yang disebut dengan gerund. Seperti itu, Mister. Nah, selain di subjek, verb ing itu juga bisa di objek. Contohnya, saya suka memancing. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya suka memancing? Ditulis di chat, teman-teman. Jangan takut salah. Saya suka memancing atau saya cinta memancing. Ya, yeah, that's right. I like fishing. Atau I love fishing. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu fishing sebagai objek. Awalnya kata kerja dijadikan objek. Oh, jadi kalau verb ing yang ada, sorry, yang ada are, am, is-nya itu gerund, sir. Nggak selalu, Miss. Ya. Jadi gini, dua kalimat ini beda arti walaupun susunannya sama, teman-teman. Contoh ya, dua kalimat ini, eh, saya punya dua kalimat nih. Coba teman-teman analisa. Kalimat pertama berbunyi, My father is reading a sorry, is reading misalkan is reading books. Kalau diartikan ayah saya sedang membaca buku. Nah, kedua, my hobby is reading books. Contohnya seperti ini. Ini cuma saya ganti satu kata, teman-teman. Yang pertama my father, yang kedua my hobby. Ya kan cuma beda father sama hobby. Cuman dua kalimat ini beda arti. Yang pertama, ayah saya sedang membaca buku. Masuk ya. Yang kedua, itu nggak bisa kita artikan hobi saya sedang membaca buku. Ya. Yang kedua itu artinya adalah hobi saya adalah membaca buku. Nah, yang jeren pertanyaan saya ke teman-teman. Yang jeren yang atas atau yang bawah? Ya, betul. Yang bawah ya. Yang atas itu teman-teman, itu jadi satu. Is reading itu jadi satu. Itu auxiliary. Auxiliary verb gitu ya. Itu predikat, artinya sedang membaca. Nah, kalau yang bawah, is-nya berdiri sendiri, reading-nya berdiri sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kalau ada to be setelahnya diikuti verb ing, apakah verb ing-nya selalu gerund? Jawabannya tidak, Miss. Nah, makanya di sini penting sekali untuk kita bisa mengartikan kata kerja, teman-teman. Makanya hari ini kita pelajari apa namanya kata kerja lagi. Padahal kata kerja kan kita sudah bahas di hari pertama kan. Cuman di hari ketiga ini kita bahas lagi karena kasus kata kerja ini salah satunya selain bentuk adalah makna di soal TOEFL seperti itu. Fishing is my hobby, apa bedanya dengan my hobby is fishing? Artinya sama kan? Betul, Mister. Hanya beda di... Jadi gini, teman-teman. Sama kayak kita bilang seperti ini. Apa ya? Sama kayak bilang, eh apa ya? Misalkan, apa ya? Sebentar. Eh saya belum kepikiran. Tapi dulu saya pernah membahas tentang ini, teman-teman. Fishing is my hobby is fishing. Itu artinya sama. Itu cuma dibolak-balik. Nah, subjeknya yang pertama itu fishing, yang kedua itu subjeknya adalah my hobby. Nah, itu hanya dibolak-balik. Tapi nggak ada masalah, misalnya itu dua-duanya sama-sama gerund. Fishingnya itu dua-duanya sama-sama gerund. Jadi itu hanya caranya kita menyampaikan saja. Itu nggak ada bedanya. Secara struktur juga sama, secara arti juga nggak ada bedanya.
Artinya sama juga. Jadi nggak ada masalah. Itu kalimatnya dua-duanya juga benar. Hobi saya memancing, memancing adalah hobi saya. Itu nggak masalah. Gimana dapat ya? Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke soal terakhir, pertanyaan lagi teman-teman. Nanti pas di soal cara membedakan gerund atau verb ing biasa gimana, Sir? Nah, itu dari makna, Miss. Atau dilihat, nggak apa-apa, it's alright. Pokoknya teman-teman ada penasaran apa, itu harus dipahamkan dulu. Nah, kalau teman-teman bingung, ditanyakan. Ya, bingungnya di mana? Seperti supaya saya bisa meluruskan, teman-teman. Nanti kalau saya nggak tahu, tetap saya akan bilang nggak tahu. Nggak mungkin saya menyesatkan anak orang ya, teman-teman. Nah, cuman kalau saya nggak tahu, pasti saya carikan sampai ketemu. Lumayan ilmu baru juga buat saya gitu. Nah, jadi gini, tadi pertanyaannya gimana saya lupa sama. Nanti pas di soal cara membedakan gerund atau verb ing biasa gimana, Sir? Nah, dari bedanya, Miss, posisinya ya. Kalau gerund itu kan fungsinya dia menjadi kata benda. Masih ingat gak, Miss? Kata benda itu di kalimat menjadi apa dan apa? Ya, subjek sama objek ya. Intinya dia menjadi kata benda kan, entah di subjek, entah di objek. Jadi kalau Miss nanti menemukan ada verb ing, posisinya atau letaknya di kalimat itu kalau nggak di subjek jadi objek. Nah, ya sudah dia adalah kata benda atau istilahnya gerund. Oke, itu fungsinya sebagai kata benda, posisinya sebagai subjek atau objek gitu ya. Nah, kalau verb ing yang kata kerja biasa di dalam kalimat itu tempatnya antara dua, teman-teman. Ya, yang pertama, ketika dia menjadi predikat harus ada to be sebelumnya. Oke, jadi kalau ada to be sebelumnya, setelahnya itu jadi satu kesatuan. Nanti artinya sedang me. Oke. Nah, Sir, tadi kan is diikuti verb ing juga bisa artinya adalah me. Itu setelahnya jadi apa namanya? Gerund. Nah, berarti dari makna, Miss. Dari mengartikan gitu. Apakah subjeknya itu bisa nggak melakukan verb ing-nya atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan hobi kan nggak bisa membaca, berarti ini adalah gerund. Tapi kalau subjeknya atau yang melakukan itu bisa melakukan verb ing-nya, berarti ini jadi satu. Ya, contohnya my father is reading books. Ayah saya sedang membaca buku. Atau diartikan aja jadi satu, dipukul rata jadi satu. Enak nggak kita bilang ayah saya adalah membaca buku? Kan nggak enak. Berarti ayah saya sedang membaca buku. Nah, ini jadi satu. Ini verb ing-nya adalah verb murni, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang bawah, kan nggak mungkin hobi saya sedang membaca buku. Yang ada, hobi saya adalah membaca buku. Nah, ini berarti berdiri sendiri, tidak terikat dengan tubinya. Seperti itu, Miss. Jadi dari makna memang kalau kita berurusan dengan preposisi dan kata kerja nanti itu kita arahnya dengan makna, teman-teman, atau memaknai seperti itu. Makanya saya sampaikan tadi ya di awal kata kerja itu secara makna untuk menekankan ke teman-teman salah satu bagian vocab yang perlu teman-teman kuasai adalah di kata kerja seperti itu. Nah, tapi misalkan kalau teman-teman merasa vocabnya kurang sama, teman-teman, jangan khawatir itu nanti akan teman-teman atasi dengan sering-sering latihan. Perbanyak vocab, perbanyak ketemu kosakata baru dengan cara latihan tulis seperti itu. Oke, dapat ya. Jadi jawabannya adalah dengan mengartikan. Oke, Sir, saya sudah catat, sudah saya catat. Terima kasih, Sir. Baru tahu. Kok ada di sekolah? Kok nggak ada di sekolah dulu ya? Nah, karena sekolah sebenarnya materi yang saya sampaikan itu juga sama, teman-teman. Cuman saya berusaha menghindari istilah-istilah yang nggak penting. Ya kan sebenarnya saya juga nggak mau menyebutkan gerund itu sebenarnya saya nggak mau. Cuman takutnya karena di periode-periode berikutnya, terutama yang lama-lama dulu itu banyak banget yang saya nggak tahu ya entah mereka tutor, entah mereka itu udah pernah belajar bahasa Inggris di kursusan lain. Nah, ketika saya menyebutkan itu, dia menyebutkan banyak banget. Maaf ini karena bukan Mister, it's okay. No no no. No no no, bukan karena Mister. Intinya gini, saya berusaha menghindari eh, ketika nanti ada member lagi yang mungkin penasaran dengan apakah itu istilahnya jaren itu yang saya pelajari di sekolah dulu atau di kursusan lain misalkan gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman penasaran itu bagus ya, itu perlu dipuaskan gitu. Kalau teman-teman ada penasaran dipuaskan supaya jadi ilmu seperti itu. Itu yang saya rasakan ya teman-teman. Jadi nggak, it's okay, teman-teman pokoknya ada pertanyaan tanyakan.
Misalkan apa sih bedanya verb ing sama gerund seperti itu. Ya. Atau gini deh, saya tanyain teman-teman. Mumpung di nomor 9 ini ada kasus unik. Pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah predikat is called, itu ada manufacturing, itu verb ing. Pertanyaan saya ke teman-teman, itu gerund atau bukan? Itu verb ing-nya sebagai kata benda atau bukan? Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Kan pasif itu kan aturannya kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, kok di sini ada gerund? Ada yang tahu alasannya kenapa? Tapi ini benar, ini jawabannya gerund, teman-teman. Sebagai objek dia. Karena jatuhnya setelah predikat. Jadi alasannya adalah di arti kata kerja call. Call itu artinya memanggil. Nah, beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris, teman-teman, eh, kata kerja dalam bahasa Inggris itu beberapa ya, salah satunya call ini dia memiliki dua objek atau istilahnya ditransitif. Nggak penting istilahnya. Intinya beberapa kata kerja itu butuh dua objek. Contohnya memanggil, contohnya membuatkan, contohnya memanggil butuh dua objek. Itu maksud saya seperti ini. Saya memanggil adik saya Naruto. Nah, itu ada dua objek, teman-teman. Objek pertama adalah adik saya. Objek kedua adalah Naruto. Nah, itu nanti kalau dipasifkan, kan awalnya ada dua objek tuh. Kan caranya membuat kalimat pasif itu objeknya kita rubah menjadi subjek, ya kan? Nah, karena ada dua objek, kita rubah satu saja yang jadi subjek kan. Nanti kalau dua-duanya jadi subjek, kita double subjek nggak boleh. Tapi kalau double objek, it's okay karena ada beberapa kata kerja istilahnya ditransitif, teman-teman. Nah, kata kerja yang butuh dua objek, salah satunya call ini, ketika dipasifkan itu boleh punya objek. Nah, untuk kata kerja apa aja yang kalau dipasifkan butuh objek itu sudah saya tulis di folder Google Drive hari ketiga. Nah, nanti teman-teman boleh download terus dipindah ke buku catatan teman-teman supaya terekam gitu ya. Nah, contohnya tadi saya memanggil adik saya Naruto. Itu kalau di bahasa kalau dipasifkan itu jadinya adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Nah, itu kalau malah ditambahi oleh Naruto nanti beda arti jadinya. Adik saya dipanggil oleh Naruto. Nah, jadinya Naruto itu orang yang berbeda dengan adik saya. Padahal yang saya maksud saya memanggil adik saya Naruto itu adalah ya Naruto itu ya adik saya, panggilannya gitu ya. Nah, makanya kalau dipasifkan adik saya dipanggil Naruto. Bukan adik saya dipanggil oleh Naruto, nanti jadi beda arti. Seperti itu. Oke, dapat ya? Nah, sekarang kita ke soal terakhir, teman-teman. Nomor 10. Jangan takut benar ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat. Jangan takut salah ya. Di sini ada jebakan, hati-hati. Biasanya kalau di soal-soal terakhir itu biasanya ada jebakannya. Saya kasih jebakan di situ. Nah, seperti biasa kita cari eh, predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada predikat is, teman-teman. Nah, yang saya maksud jebakan tadi adalah that. That ini bukan conjunction, teman-teman. Kenapa? Ada dua alasan. Kalau that ini conjunction, sedangkan setelahnya itu ada predikat is, itu nggak ada subjeknya. Ya kan? The bed itu sebelumnya ada of-nya, itu preposisi, teman-teman. Preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, that inilah kata ganti atau that inilah subjeknya. Nah, ini kata ganti, bukan kata hubung. Ya. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Kita sudah punya subjek, juga sudah punya predikat. Oke, otomatis Charlie salah ya. Ada beberapa alasan, ada dua alasan Charlie salah. Yang pertama kita tidak butuh predikat lagi. Sedangkan yang Charlie kan auxiliary verb. Auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Yang kedua, predikat nggak boleh kita taruh di paling depan. Jadi Charlie udah pasti salah. Oke. Nah, sekarang jawabannya tinggal alfa, bravo, sama delta. Nah, delta ini apakah dia predikat atau bukan? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Cara menentukannya gampang sekali. Yang tadi saya sampaikan, kita pisahkan dulu ed-nya atau kita buat dia jadi verb 1.
Nah, compared itu verb satunya adalah compare, teman-teman. Artinya adalah membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek nggak, teman-teman? Bisa nggak saya bilang seperti ini? Saya ingin membandingkan atau saya akan membandingkan. Udah lengkap belum kalimatnya? Nah, butuh objek ya, compare, teman-teman. Nah, sekarang kita cek. Setelah titik-titik, itu ada objeknya nggak? Nah, di setelah titik-titik itu langsung nabrak preposisi to. Yang mana itu keterangan, teman-teman, berarti. Oke, keterangan nggak bisa jadi objek. Berarti dia bukan artinya membandingkan, tapi dibandingkan. Ini bukan aktif, tapi pasif, teman-teman. Oke, jadi kemungkinan delta juga bisa. Ya, nah sekarang kita lihat. Kalau ada 3 kemungkinan jawaban bisa seperti ini, kita cek bedanya apa. Yang alpha verb ing itu aktif ya. Yang bravo itu be verb ing itu juga aktif. Yang delta tadi pasif. Oke. Nah, kalau yang alpha sama bravo udah pasti salah, teman-teman. Alasannya kenapa? Compare itu dia butuh objek. Sedangkan yang alpha sama bravo itu kan aktif. Nah, itu harusnya ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Mohon maaf jawabannya bukan alpha, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Ya. Jadi nanti kalau sebentar ini saya tik dulu. Nah, nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya itu di sini adalah tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Nah, susunan verb 3 di awal seperti ini, itu tadi di soal nomor berapa tadi ada, teman-teman? Nomor 1 kalau nggak salah. Sorry, kebablasan ya. Nah, ini, nomor 1 tadi. Itu kan ada verb 3 kan, written by. Nah, tadi yang di nomor 10 itu adalah compared to. Compared to sama written by susunannya sama. Kalau ini tadi diartikan, ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Kenapa that bukan conjunction? Oke, nah sekarang kita misalkan ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan teman-teman bingung nih, karena memang dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya satu kata itu memiliki banyak arti. Beda arti kadang beda kelas kata. Nah that itu bisa artinya yang, dia conjunction. That juga bisa artinya bahwa, dia conjunction. That juga bisa artinya itu. Nah that yang artinya itu pun itu memiliki 2 kelas kata. Dia bisa jadi kata sifat kalau setelahnya ada kata benda. Tapi di sini nggak ada kata benda setelahnya, ya kan? That juga bisa jadi kata ganti. Nah, kalau nggak ada kata benda setelahnya seperti ini that-nya kata ganti. Nah, misalnya nih, teman-teman penasaran nih, di soal nanti ketika menemukan that, apakah dia conjunction atau bukan gitu ya. Cara menentukannya ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama, teman-teman perhatikan, setelahnya that itu ada subjek predikatnya atau enggak, ya. Nah, misalkan yang, eh, apa namanya, misalkan lah kita anggap itu sudah ada predikat, nggak perlu diperhatikan lagi subjeknya, misalkan gitu ya. Nah sekarang berarti di sebelumnya sini kita butuh subjek sama predikat lagi. Coba dicari di pilihan ganda ada nggak yang subjek sama predikat, Mister? Nah kalau nggak ada berarti that itu tidak mungkin dia conjunction. Karena that itu conjunction selain fanboys, dan kalau ada conjunction selain fanboys maka kita membutuhkan 2 subjek, 2 predikat. Ya kan? Sedangkan di soal tidak ada tuh subjek predikat lagi. Maksud saya di pilihan ganda. Seperti itu. Ya. Nah, berarti that itu bukan conjunction, Mister. Dapat nggak dari penjelasan saya, Mister? Jadi, that itu nggak mungkin conjunction karena nanti kalimatnya pun satu nggak bisa diartikan. Yang kedua, strukturnya ada yang hilang, yaitu subjek predikat satunya lagi. Oke, dapat ya. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Because it is the last question untuk sesi sore ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita, sebentar saya buka, saya lupa meng-unmute tadi. Nah, untuk membedakan verb 2 dan verb 3 ini memang perlu sering-sering ketemu latihan ya, teman-teman. Untuk caranya tadi, sebenarnya yang penting itu membiasakan cara mencarinya. Kalau udah biasa itu enak banget kok. Kita langsung tahu itu verb 3. Nggak mungkin itu verb 2. Misalkan gitu. Itu udah enak banget nanti kalau udah terbiasa. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Baik, saya tutup ya, teman-teman. Let's dismiss the class. Thank you so much. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.